Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak di acara Assalam Education. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang seni musik barat atau modern untuk kelas 11. Oke, seni musik barat ini berasal dari kata muse, M-U-S-E, atau bisa dibaca muse, yaitu salah satu cabang dewa mitologi Yunani kuno bagi cabang seni dan ilmunya sendiri. Kemudian ada pengertian lainnya, yaitu sebuah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk suara maupun bunyi. Nah, di sini klasifikasinya ada dua. Yang pertama ada instrumental, yang kedua adalah manusianya itu sendiri. Nah, kemudian di samping adalah ada notasi musik. Notasi musik di sini adalah melambangkan atau yang digunakan dalam sistem penulisan musik. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada notasi angka, kemudian ada notasi balok. Apa sih perbedaan antara notasi angka dan notasi balok? Nah, kalau notasi angka itu berhurufkan 1 sampai 7. Kemudian notasi balok ini menyerupai lambang atau simbol atau lambang not yang disusun atau diletakkan pada garis-garis atau jajaran garis nada tersebut. Nah, di samping adalah penggunaan not balok. Nah, garis-garis para nada itu adalah 5 dari bawah sampai ke atas. Nah, kemudian ada juga not angka. Nah, ini merupakan salah satu contoh not angka 1 sampai 7. Ada lagi yaitu apresiasi musik. Nah, apresiasi musik, kenapa sih harus berapresiasi musik? Nah, di sini ada timbul kesadaran terhadap nilai seni atau budayanya itu sendiri. Kemudian ada penghargaan atau pengamatan dan penilaian terhadap sesuatu yang tentunya yaitu unsur musiknya itu sendiri. Kemudian ada unsur-unsur musik. Nah, ini yang kalian harus pahami tentang unsur-unsur musik atau konsep musik seni luar tradisional Indonesia atau musik modern atau barat. Nah, yang pertama ada nada dan tangga nada. Yang kedua ada tempo atau ketukan, irama, birama, melodi, tekstur atau warna suara, bentuk atau komposisi lagu, harmoni, dinamika, lirik maupun lingkungan sejarah dan masyarakat sekitar. Kita bahas satu persatu. Ada nada. Nada adalah bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar secara kecepatan getar dengan teratur. Kemudian ini merupakan musik atau unsur yang paling utama ya. Nah, kemudian ada juga jarak antar nada disebut interval. Nah, ini yang paling vital di antara konsep seni musik barat. Kemudian ada tangga nada. Di sini ada sekumpulan tangga nada yang frekuensinya atau getarannya berbeda satu sama lain dengan interval teratur dan tersusun secara urut dalam satu oktav do rendah atau do biasa sampai do tinggi. Kemudian tangga nada di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tangga nada diatonis. Kemudian yang kedua adalah tangga nada pentatonis. Nah, apa sih tangga nada pentatonis dan diatonis? Nah, diatonis di sini ada 7 nada dari do re mi fa sol la si do. Nah, kemudian pentatonis ini adalah penta itu 5, tonis itu adalah tunes-nya. Jadi kebanyakan pentatonis ini ada di 5 tunes atau 5 tangga nada. Nah, ini biasanya diatonis itu universal. Nah, apabila pentatonis ini lebih ke musik kedaerahannya itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian ada tempo atau ketukan. Nah, ini adalah suatu satuan waktu yang menentukan lamanya suatu nada yang dibunyikan, atau bisa disebut juga dalam satuan dalam musik. Kemudian ada irama, suatu urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dalam seni musik. Nah, di sini adalah kerangka waktu dari suatu melodinya tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah birama atau pola kerangka waktu. Nah, bedanya apa sih dengan irama? Nah, birama hanya terdiri dalam satu jenis harga nilai nada. Terus irama adalah gabungan dari beberapa birama. Oke. Kemudian pola birama itu sendiri ada bermacam-macam birama. Yang pertama ada 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 2/2, 3/8 dan selanjutnya ada sebagainya, masih banyak lagi. Nah, biasanya
pola-pola ritme birama itu kita biasanya memakai 4/4. Salah satu contohnya tadi di lagu Indonesia Raya atau Indonesia Pusaka itu ada di 4/4. Kemudian melodi. Nah, ini melodi adalah susunan rangkaian nada yang terdengar berurutan sesuai dengan pola birama dan iramanya. Nah, ini ada 2 komponen melodi, yaitu satu pola nada naik maupun turun. Kemudian ada rancangan ritmis yang merangkai nada-nada satu sama lain dalam waktu yang sering pula disebut dengan irama. Kemudian ada tekstur warna suara. Nah, apa sih tekstur, perbedaan tekstur seni rupa sama tekstur seni musik? Nah, di sini ada tekstur kekhasan atau keunikan suara yang disebabkan oleh adanya perbedaan sumber suara. Contohnya seperti ini. Suara piano tentunya berbeda dengan suara gitar. Nah, gitar itu adalah bunyinya kan lebih berbeda dengan suara piano, melodi. Begitupun juga apabila dibandingkan suara melodi lainnya, kalau piano sama saksofon juga pasti berbeda. Nah, itu yang disebut dengan warna suara atau tekstur suara. Kemudian ada lagi harmoni. Nah, harmoni adalah aturan yang mutlak ditaati dalam merangkai nada ataupun melodi. Nah, nada atau melodi dapat secara serial, berurutan atau maupun berjajar atau disebutnya akord ya. Nah, bentuk atau komposisi musik. Nah, secara harfiah atau secara global ini adalah kerangka dalam suatu karya musik. Nah, kita bagi lagi bentuk, ada suatu wujud yang ditampilkan, rupa yang ditangkap oleh indera manusia. Kemudian komposisinya adalah susunan, tata susun, gubahan maupun instrumen vokal, teknik menyusun karangan tentang melodinya itu sendiri atau tentang musik alat-alatnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada dinamika. Nah, di sini kebanyakan orang-orang itu tidak pernah merasakan apa yang dinamika. Nah, kenapa sih harus ada konsep unsur dinamika? Nah, ketika kita memainkan suatu alat berbarengan dengan antara satu alat dengan satu alat lainnya, kalau misalkan tidak ada permainan dinamika itu tidak akan menarik. Nah, apa sih dinamika? Nah, dinamika ini adalah perubahan keras lembutnya suatu musik. Nah, berfungsi untuk membawa pesan emosi si lagu tertentu. Nah, ketika kita sedang sedih, kita tidak akan memainkan musik yang berisik. Begitupun kita kalau misalkan bahagia, kita tidak akan si musiknya itu mellow. Nah, tanda dinamika di sini menyatakan kuat, keras atau lembutnya sebuah lagu ataupun musik ataupun alat itu sendiri. Nah, di sini dinamika biasanya secara globalnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kuat, sedang dan lemah. Ketika kuat itu berarti kita lebih memainkan ke yang bersemangat. Ketika kita memainkan yang lemah, biasanya kita memainkan yang melo-melo saja. Nah, kemudian ini juga tak kalah pentingnya yaitu lirik. Nah, lirik di sini adalah ungkapan linguistik ketika membawa pesan yang efektif. Nah, ketika kalian menghayati sebuah lagu, pasti yang pertama adalah liriknya terlebih dahulu kan. Nah, dari lirik ini dapat mengungkapkan kata-kata lagu tersebut dapat disampaikan kepada apresian atau kepada para pendengar atau para pengamat. Nah, biasanya berbentuk puisi beraturan yang disesuaikan dengan birama dan irama. Ketika kita tidak memainkan lirik, kemudian tidak disinkronkan dengan irama, tidak disinkronkan dengan birama, tempo dan lain itu tidak akan menjadi sebuah lagu. Oke, ini juga tak kalah penting, lingkungan sejarah dan masyarakat. Nah, kenapa sih harus ada lingkungan sejarah dan masyarakat ketika kita membuat lagu? Nah, contohnya kalau misalkan kalian sedang di desa atau di rumah kalian di dekat desa, kalian nggak akan memainkan musik rock and roll ya. Kemudian begitu dia terbalik ketika kalian misalkan suasananya suasana kota, kalian tidak akan mendengarkan lagunya lagu yang mellow, ya. Nah, di sini lingkungan sejarah dan masyarakat sangat mempengaruhi di mana musik itu sendiri tumbuh. Nah, kalau misalkan kalian mendengar lagu daerah Eropa bandingkan dengan Arab kan pasti berbeda. Bandingkan juga kalian dengan timur lainnya, dengan Cina, dengan maupun Australia dan sebagainya. Pasti itu sangat berbeda. Itulah kenapa lingkungan sejarah dan masyarakat itu pasti berbeda sekali unsur-unsurnya. Kemudian musik di masing-masing daerah pastinya berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan. Oke. Kemudian, nah ini kita akan memasuki musik klasik barat. Nah, kita biasanya memainkan alat musik vokal yaitu musik Mozart. Pasti kalian ada yang pernah
mendengar atau pernah mendengarnya secara live ataupun tidak. Nah, di sini dijelaskan Mozart ini lahir pada abad ke-18. Nah, Mozart ini diambil dari sebuah nama yang pembuatnya atau komponisnya atau di sini pembuatnya ada dua, ada Mozart dan Haydn. Nah, kemudian dikenalkan ini disebut dengan periode klasik. Nah, periode klasik di sini disebutkan karena memang sebelum jauh-jauh hari timbulnya musik. Nah, inilah musik yang tersebut musik Mozart inilah yang pertama kali lahir oleh Mozart dan Haydn. Nah, di mana pembuatan dan penyajian musik klasik ini memakai bentuk, sifat, dan gaya dari musik yang berasa lampau. Ini dari Daguna dalam Yuhana ya kutipannya. Oke, nah mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Kita lanjut lagi di video pembelajaran selanjutnya. Itu ada di kita akan langsung praktek tentang bagaimana musik klasik. Ataupun kita sebelum ke praktek kita akan belajar dulu interval nada. Kita akan berhitung tentang hertz nadanya itu sendiri. Kenapa bisa do re mi fa sol la si do? Nanti kan kalian bertanya kunci F itu do re mi fa sol la si do. Kenapa kalau dinaikkan F itu bagaimana? Nah, nanti juga ada sistem tangga nada kan 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Itu pasti kalian tidak belum mengetahuinya. Mungkin di SMP ada yang udah pernah. Nah, nanti kita akan ulas balik lagi. Nanti kita aplikasikan interval nadanya, aplikasikan ke apa yang kita akan praktekkan nantinya. Oke, itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus video pembelajaran di kanal YouTube SMA Plus Assalam. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap di rumah, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.